Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Sri Made Sinta Widianingrat, NIM 198561068 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Advanced Encryption Standard atau disebut juga dengan AES. Apa sih yang dimaksud dengan AES? AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi yang berfungsi untuk mengamankan data. Algoritma ini dicetuskan oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology pada tahun 2001. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan blok ciphertext simetris yang merupakan pengganti dari Data Encryption Standard atau yang disebut juga dengan DES. Adapun alasan mengapa DES itu dilakukan penggantian ialah dikarenakan masa berlaku dari DES itu dianggap telah usai karena faktor keamanannya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Advanced Encryption Standard atau AES dibuat oleh Vincent Reitman dan John Diamond yang berasal dari Belgia. Advanced Encryption Standard atau AES sering juga disebut sebagai algoritma Rijndael. Algoritma Rijndael menggunakan substitusi, permutasi, serta sejumlah putaran cipher berulang. Selanjutnya, Advanced Encryption Standard dapat digunakan pada proses enkripsi maupun dekripsi. Advanced Encryption Standard atau AES bekerja pada matriks berukuran 4x4 dengan setiap sel matriks terdiri dari 1 byte atau 8 bit. Adapun kelebihan dari Advanced Encryption Standard AES ini ialah tahan terhadap serangan exhaustive case search dengan teknologi masa kini, karena AES memiliki panjang kunci minimal 128 bit. Kita dapat bayangkan, dengan menggunakan kunci 128 bit ini, maka terdapat 2 pangkat 128 atau sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Oleh karena itu, dapat kita bayangkan apabila menggunakan komputer tercepat yang dapat digunakan untuk mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci. Dapat kita bayangkan AES ini merupakan algoritma yang sangat aman atau aman untuk digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa berikut ini merupakan 3 kunci kriptografi yang digunakan pada algoritma AES, yaitu 128, 192, dan 256 bits. AES memiliki ukuran balok yang tetap, yaitu sepanjang 128 bit. AES dapat dibedakan berdasarkan jumlah putarannya, yaitu seperti tabel yang ada di berikut. Pertama itu, kunci AES, berdasarkan kunci AES-nya, yang pertama itu ada 128. Memiliki panjang kunci sebanyak 4 dengan ukuran blok yang tetap yaitu 4 dan jumlah putaran 10. Bagaimana kita bisa mendapat panjang kunci ini sama dengan 4? Perlu diingat kembali, satu word ini merupakan 32 bit. Jadi, 128 dibagi dengan 32 bit ini, maka akan diperoleh 4. Selanjutnya untuk kunci yang kedua yaitu 192, dilakukan pembagian yang sama yaitu sebanyak 32 bit sehingga akan diperoleh panjang kunci 6. Jadi 192 ini memiliki panjang kunci 6, ukuran bloknya tetap yaitu 4, lalu jumlah putarannya 12. Selanjutnya untuk kunci AES yang terakhir yaitu 256, panjang kunci yang diperoleh itu dengan membagi 256 dengan 32 sehingga diperoleh panjang kunci sebanyak 8. Dengan ukuran blok yang tetap yaitu 4 dan jumlah putaran yang yaitu 14. Jadi dapat kita lihat bahwa setiap kunci ini memiliki panjang kunci yang berbeda dengan jumlah putaran yang berbeda, namun memiliki ukuran blok yang tetap yaitu 4. Selanjutnya akan lanjut ke contoh kasus. Di sini saya memberikan plain text yaitu Sinta dan Ega makan. Dengan key yang digunakan yaitu mie goreng itu enak. Jadi dapat kita lihat bahwa jumlah karakter di plain text dan key ini ialah sebanyak 16 karakter atau sebanyak 16 huruf. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, kita dapat membuat matriks dengan memasukkan atau menginput masing-masing karakter dari plain text dan key.
Di sebelah kiri ini merupakan gambar yang merupakan matriks untuk plain text-nya. Saya menginputkan kata Sinta dan Ega makan. Lalu untuk key-nya saya menginputkan mie goreng itu enak. Selanjutnya, dari plain text dan key ini dicari heksadesimalnya, bentuk heksadesimalnya. Kita ketahui bahwa berdasarkan tabel heksadesimal, S itu memiliki bentuk heksadesimal yaitu 73. Selanjutnya itu untuk I itu memiliki bentuk heksadesimal yaitu 69. Untuk N mempunyai bentuk heksadesimal 6E. Untuk T mempunyai heksadesimal yaitu 74. Dan begitu seterusnya sehingga diperoleh bentuk heksadesimal dalam bentuk matriks seperti ini untuk plain text di sebelah kiri. Sedangkan untuk di sebelah kanannya itu merupakan bentuk heksadesimal dalam bentuk matriks untuk K-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case schedule. Case schedule merupakan tahapan untuk mencari round K, di mana sesuai dengan soal ini, sesuai dengan contoh kasus yang saya gunakan, memerlukan 10 round K. Di bawah ini merupakan tahapan yang berfungsi untuk mencari nilai kolom ke-1 pada round K1. Jadi dapat kita lihat di sini saya menginputkan bentuk heksadesimal dari K yang telah saya peroleh tadi, yaitu ini ke dalam bentuk matriks. Jadi ini matriks pada kolom ini dan baris ini sudah saya penuhi dengan bentuk heksadesimal yang pertama. Selanjutnya saya akan mencari round K pada nilai kolom ke-1, yaitu seperti berikut. Caranya ialah dengan menurunkan kolom keempat pada K heksadesimal yang telah saya buat tadi, yaitu 65, 6E, 61, dan 6B. Selanjutnya dengan metode root word, saya melakukan penurunan ini. Lalu dengan subbyte, caranya ialah 6E atau WI-1 yang merupakan representasi dari kolom keempat pada K ini diturunkan. Lalu kita akan mencari dalam bentuk S-box-nya. Jadi caranya itu ialah untuk 6E maka kita lihat pada 6 ini merepresentasikan baris, sedangkan E ini merepresentasikan kolom. Jadi 6E di sini baris, di sini kolomnya, kita dapat cari E di sini merupakan 9F. Jadi 6E ini merupakan 9F. Lalu ada 61 baris ke-6 kolom ke-1 EF. Jadi di sini kita tulis EF. Selanjutnya 6B. Jadi baris ke-6 kolom ke B. Didapatkan 7F. Lalu sama seperti cara yang sebelumnya yaitu 65. 65 yaitu baris ke-6 pada kolom ke-5 yaitu 4D. Setelah kita memperoleh bentuk dari subbyte-nya, kita lakukan operasi sort antara subbyte dengan WI-4. WI-4 ini artinya ialah dikarenakan kita akan mencari nilai WI, yaitu kolom pertama pada round K1 ini. WI yang kita gunakan untuk pengkalian sortnya merupakan WI-1 dengan WI-4. Jadi di sini kita turunkan dulu WI-4-nya, lalu kita operasikan dengan operasi sort dari subbyte yang telah kita peroleh dari S-box-nya. Lalu di sini terdapat tabel recon yang nantinya akan digunakan pada bagian ini, yaitu pada kolom pertamanya, yaitu 01, 00, 00, dan 00. Jadi kita melakukan 3 kali operasi sort. Yang pertama itu antara WI-4-nya, lalu dilakukan operasi sort WI-1, dan dilakukan operasi sort yang terakhir dengan menggunakan tabel recon, yaitu 01, 00, 00, 00.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan bagaimana menghitung operasi SOR. Jadi, untuk operasi SOR ini ada ketentuan atau aturannya ya. Jadi, jika ada dua inputan, misalkan A dan B, dengan bernilai 00, maka atau 00 atau 11, maka outputnya berupa 0. Jika nilai inputannya berbeda seperti 01 atau 10, maka outputnya itu merupakan 1. Ini merupakan tabel dari biner, desimal, dan oktal, dan heksadesimal. Jadi caranya untuk mendapatkan hasil dari operasi SOR ini, yang pertama 6D SOR 9F SOR 01. 6D ini pertama kita ubah ke dalam bentuk binernya. Caranya yaitu pada angka pertama yaitu 6, kita cari bentuk binernya yaitu 0110. 0110. Selanjutnya untuk huruf di belakangnya itu yaitu D, kita cari juga bentuk dari binernya. D di sini bentuk binernya itu adalah 1101. Lalu untuk 9F sama seperti cara tadi, 9F kita cari bentuk binernya yaitu 9. Di sini ialah 1001. Lalu untuk F-nya itu bentuknya itu merupakan 1111. Selanjutnya untuk 01 yang pertama itu bentuk binernya itu adalah 0. 0 itu 000 sebanyak 4 kali. Lalu untuk satunya itu memiliki biner 0001. Lalu kita lakukan operasi SOR dengan menggunakan ketentuan atau aturan dari operasi SOR ini, sehingga akan diperoleh hasil yaitu 11110011. Jika kita ubah ke bentuk heksadesimalnya, maka akan diperoleh 111 ini atau 4 angka pertama ini merupakan F, dan untuk 4 angka terakhir ini merupakan 3. Selanjutnya akan diperoleh hasil yaitu F3. F3 ini akan dimasukkan pada kolom pertama, baris pertama dari Runke. Selanjutnya, untuk cara yang sama akan dilakukan perhitungan SOR untuk baris kedua kolom pertama Runke 1, yaitu 69 SOR EF SOR 00. Seperti ini, yang pertama itu kita cari konversi bentuk biner dari 69, yaitu diperoleh 01101001. Lalu bentuk biner dari EF-nya itu diperoleh yaitu 1101111. Dan terakhir kita lakukan operasi SOR dengan 00, yang diperoleh bentuk binernya adalah 0 sebanyak 8 kali. Lalu lakukan operasi SOR sehingga akan diperoleh hasil seperti ini, yaitu 10000110, yang jika kita konversikan ke dalam bentuk heksadesimal akan menjadi 86. Hasil 86 itu akan masuk pada kolom kedua, maksud saya kolom pertama baris kedua dari Runke ke 1. Lakukan cara yang serupa untuk kolom-kolom berikutnya, yaitu seperti ini. 65 akan diperoleh bentuk biner seperti ini. Lalu 7F akan diperoleh bentuk biner seperti ini. Dan dilakukan juga dengan operasi SOR dari tabel recon 00, sehingga akan diperoleh hasil 00011010, yang jika dikonversikan ke dalam bentuk heksadesimal akan menjadi 1A. Jadi nilai dari kolom 1 baris ketiga dari Runke 1-nya itu diperoleh 1A. Lakukan cara yang serupa untuk pencarian dari kolom ke-1 baris ke-4 Runke 1, di mana di sini menggunakan 67 SOR 4D SOR 00, sehingga diperoleh hasil 00101010, yang jika dikonversikan ke dalam bentuk heksadesimal menjadi 2A. Sehingga akan diperoleh kolom dari WI yaitu F3 86 1A 2A. Lalu masukkan hasil
ini ke dalam kolom WI. Selanjutnya, mencari nilai kolom kedua row K1, yaitu dengan cara yang berbeda, di mana perbedaannya ini terletak jika perhitungan pada nilai kolom kedua dan seterusnya ini tidak perlu menggunakan tabel recon. Jadi kita tinggal menurunkan WI-1-nya dengan WI-4-nya, sehingga diperoleh seperti ini. Lalu lakukan operasi sort, seperti cara yang tadi, sehingga akan diperoleh nilai untuk kolom keduanya itu adalah 9C, F4, 7F, 44. Lalu masukkan nilai dari kolom kedua pada row K1 ini ke kolomnya, sehingga diperoleh seperti ini. Sama seperti tadi, ini untuk mencari nilai kolom ketiga dari row K1, di mana diperoleh nilai FB 9D B31. Lalu masukkan nilainya ke kolom WI, sehingga akan diperoleh seperti ini. Selanjutnya untuk mencari nilai kolom keempat pada row K1. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan melakukan operasi sort antara WI-1 dengan WI-4-nya. Sehingga akan diperoleh hasil WI 9E, F3, 6A, 5A. Lalu dimasukkan pada kolom WI hasilnya. Dan akan diperoleh tabel seperti ini. Lalu, ini tuh merupakan tabel dari keseluruhan nilai kolom pada row K1, 2 yang telah dihitung. Jadi di sini saya hanya menghitung sampai row K kedua, di mana seharusnya dilakukan perhitungan sampai row K ke-10. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar yang merupakan tahapan dari untuk mencari enkripsi. Jadi di sini itu ada tahapan initial run, lalu ada 9 run, ada final run, di mana pada initial run akan dilakukan add run key, lalu pada runnya itu akan dilakukan subbyte, shift row, mix column, add run key. Lalu pada final run ada perbedaan, yaitu di mana tidak terdapat mix column, seperti pada tahap di atasnya. Jadi nanti pada round ke-10 ini tidak ada tahapan mix column. Jadi di sini saya akan mencoba mencari enkripsinya. Di sini merupakan plain text dari contoh kasus saya, yaitu Sinta dan Ega makan. Selanjutnya saya melakukan initial run, di mana pada tabel ini merupakan bentuk matriks dari hexadesimal plain text yang saya gunakan. Sedangkan ini merupakan bentuk dari K, schedule-nya, yaitu ini. Selanjutnya, akan dilakukan operasi sort antara plain text dan schedule K-nya, sehingga akan diperoleh hasil seperti ini, dimana dengan ukuran yang sama, yaitu matriks 4x4. Selanjutnya, masuk ke dalam tahapan subbyte, di mana hasil dari proses initial run ini akan dilakukan pencocokan dengan sub S-box-nya, yaitu di sini 1E kita dapat lihat 1E yaitu baris 1 kolom ke E yaitu 72. Maka di sini akan diperoleh hasil 72. Rotasi ke arah kiri sebanyak 2 kali atau 2 langkah. Selanjutnya yang terakhir itu adalah rotasi 3 byte, di mana kita akan melakukan rotasi sebanyak 3 langkah. Untuk pada baris pertama kolom ke-1 ini, pada baris pertama saya tidak melakukan, rotasi sesuai aturannya. Jadi baris pertama ini akan ditulis sama.
yaitu 72, AB, 77, F2. Sedangkan pada rotasi 1 byte ini akan dilakukan pergeseran atau rotasi sebanyak 1 kali ke kiri, sehingga 63 ini akan menjadi seperti ini, 47 akan bergeser ke kiri 1 kali, dan seterusnya. Sedangkan pada rotasi 2 byte ini akan dilakukan pergeseran sebanyak 2 kali, yaitu F2, sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini, dan akan dilakukan contoh lainnya yaitu 59, dilakukan pergeseran sebanyak 2 kali sehingga akan diperoleh seperti ini. Dan terakhir itu rotasi 3 byte di mana akan dilakukan pergeseran sebanyak 3 kali atau 3 langkah, yaitu sehingga diperoleh 6B yang awalnya di sebelah kanan pada kolom keempat baris keempat bergeser menjadi ke arah pojok matriks seperti ini. Selanjutnya ini saya akan melakukan tahapan mix kolom, di mana di sini menggunakan matriks seperti ini dengan melakukan perkalian dot dari hasil shift row-nya. Jadi akan dilakukan perkalian dot. Caranya itu sama seperti perkalian matriks pada umumnya, di mana baris pertama dari matriks akan dikalikan dengan hasil dari shift row kolom pertamanya. Jadi dapat digambarkan seperti ini, baris pertama matriks dengan kolom pertama dari shift row-nya. Sebelum itu saya akan mengubah terlebih dahulu agar lebih mudah bentuk-bentuk dari shift row ini ke dalam bentuk biner. Jadi jika diubah ke dalam bentuk biner akan diperoleh seperti ini. Caranya sama, yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu antara 7 dengan 2, maka langsung dicari bentuk binernya. Lalu lanjut lagi ke tahapan yang tadi untuk perkalian dari matriks baris pertama kolom pertama dilakukan dengan cara seperti ini, yaitu 02 dikali dengan 72, langsung selanjutnya ada SOR 03 dikali 47, ada SOR 01 dikali 59, ada SOR 01 dikali dengan 68. Jadi ada catatan di mana jika ada bentuk 02 perkalian dot dengan bentuk biner seperti ini, jika lakukan bit shift 1 kali ke kiri jika MSB-nya sama dengan 0. MSB ini maksudnya angka paling terdepan. Jika di contoh ini kan angkanya itu 1, maka ini tidak dilakukan. Aturan ini tidak dilakukan. Lalu ada aturan yang kedua di mana lakukan bit shift 1 kali ke kiri diikuti dengan operasi dari SOR dengan mengkalikan dengan 001 jika MSB-nya 1. Jadi karena ini MSB-nya 1, maka lakukan aturan yang kedua. Jadi saya menggunakan aturan tersebut untuk memperoleh hasil dari perkalian mix kolom yang ini, sehingga didapatkan hasil 12. Lalu dilakukan perkalian yang sama untuk setiap matriks dari hasil shift row tadi, yaitu ini, sehingga saya akan memperoleh hasil seperti ini dengan matriks ukuran 4x4 juga. Selanjutnya ada tahapan add round K. Tahapan add round K ini dilakukan dengan cara melakukan operasi SOR antara hasil dari mix kolom dengan round K pertama. Round K-nya itu yang ini. Yang ini. Round K pertama yang kita telah hitung tadi. Sehingga akan diperoleh hasil seperti ini. Untuk operasi SOR-nya sama seperti cara tadi, seperti cara sebelumnya yang telah saya jelaskan. Lalu di sini saya menyimpulkan masing-masing hasil dari tahapan pada round ke-1 yang telah saya lakukan tadi. Di mana di sini tuh ada sub byte-nya dalam bentuk matriks seperti ini, selanjutnya ada shift row-nya diperoleh seperti ini, lalu ada mix kolomnya diperoleh seperti ini, dan yang terakhir itu ada add round K-nya. Jadi di sini saya hanya melakukan 1 kali round,
Sehingga terdapat catatan, proses di atas ini baru saya lakukan sebanyak 1 round. Sehingga memerlukan 9 round lagi, dikarenakan total round yang dilakukan ialah sebanyak 10 round. Perbedaannya ialah, pada round ke-10 tidak perlu menggunakan mix column. Jadi, untuk memperoleh hasil enkripsi dari plain text dan key yang tadi saya telah tetapkan pada contoh kasus, saya harus melakukan sebanyak 10 kali round. Jadi, jika telah melakukan 10 kali round, maka akan diperoleh hasil enkripsi yaitu 7097 CD 4F CD E4 C5 FB 12 7D 63 09 1F 2D 42 D5. Jika dimasukkan ke dalam bentuk matriks, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya memohon maaf. Terima kasih.